Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas 5 model soal polinomial yang pernah muncul di UTBK atau SBMPTN. Nah, sekarang kita mulai saja dari soal pertama. Syaratnya siapkan dulu alat tulisnya dan teman-teman bisa mengerjakan bersama-sama saya. Oke? Gas. Ini soal yang pertama, silahkan teman-teman mau di pause saja dulu, dikerjakan dan dijawab di komentar apakah jawabannya ini cocok dengan saya apa enggak ya. Oke, kita cek. Suku banyak PX yang nilainya ini oke ya, dibagi ini punya sisa sebesar ini. Oke, nilai A dan B nya berapa? Oke, kalau kita ngomong suku banyak dan ada sisanya, pasti kita ingat-ingat teorema sisa, bahwa PX itu gimana, bisa dituliskan HX dikali suatu pembagi, kita sebut PX kecil aja ya. Oke, ditambah sisa X, begini kan. Nah, sekarang kita lihat pembaginya di sini berapa? X min 2 kuadrat ya. Oke, dari pembagi ini kita bisa tentukan yang namanya pembuat 0. Nah, X pembuat 0 nya adalah X min 2 sama dengan 0 atau X nya sama dengan 2. Oke, tentunya ini nanti kita substitusi ke sini. Oke, maka P2 oke ya, P2 sama dengan berapa jadinya? Jadi berapa? Oke, karena hanya kita masukin 2, kemudian P nya kita masukin 2 tadi sama dengan 0, maka konsekuensinya ini sama dengan 0 semuanya. Tinggal S2 saja kan, maka P2 itu sama dengan S2. Oke. Nah, karena P2 sama dengan S2, kita tahu bahwa S2 itu bisa kita substitusi ke fungsinya Sx ini, maka nilainya jadi min 2 dikali X nya 2 ditambah A. Oke, P2 sama dengan berapa ini? Minus 4 ditambah A. Oke, nah P2 sendiri kita bisa substitusikan nilainya dari fungsi Px nya ini atau polinomial Px nya itu, dimana X pangkat 3 kita masukkan jadi 2 pangkat 3. Oke, plus B dikali 2 pangkat 2 minus 2 kali 2 minus 6 sama dengan min 4 plus A, kan gini aja. Oke, sekarang kita cek. Ini 8, oke ya, 8 ditambah 4B, ini minus 4, ini minus 6, min 10 ya kan, jadi minus 4 plus A. Atau kita bisa sederhanakan ini 4B, ini sama ini jadi minus 2. Minus 2 kalau kita pindah ke sini jadi plus 2, jadi minus 2, A nya pindah sini jadi minus A, kan kita dapatkan ini. Oke, nah ternyata hanya satu persamaan ini dan punya 2 variabel yang tidak kita ketahui. Bagaimanakah kita menentukan nilai variabelnya? Ya, kita manfaatkan informasi yang tadi dengan cara membaginya melalui pembagian bertingkat. Nanti kita tahu sisanya berapa dan di situ kita substitusikan. Nah, bagaimanakah? Oke, kita kembali ke sini bahwa tadi ada X pangkat 3 min BX plus BX kuadrat ya, minus 2X minus 6, kita bagi dengan pembaginya dengan bertingkat. Kalau ini kuadrat, pembaginya kan X min 2 kuadrat atau ini. Oke, berarti kan jadi berapa? Iya, X kuadrat min 4X plus 4, kan gini. Sekarang kita bagi, yuk kita bagi. Ini berapa? Dibagi ini, jadi kan X. Oke, dikalikan jadi X pangkat 3. Ini dikali ini jadi min 4x kuadrat, ini dikali ini jadi plus 4x, begitu kan. Kita tinggal kurangkan sehingga ini bisa dieliminasi. B min 4 jadi apa? B plus 4, begitukah? Oke, B plus 4x kuadrat min 2x min 4x jadi min 6x, min 6 tetap min 6. Oke, sekarang kita punya ini. Oke, ini X kuadrat berarti di sini harus ada, oke, dikalikan B plus 4. Oke, B plus 4 jadi B plus 4 dikali X kuadrat kan gitu ya. Terus ini B plus 4 dikali ini berarti min 4 B plus 4 X kan gitu ya. Terus 4, nah ditambah 4 dikali B plus 4. Oke, sekarang kita kurangkan, set, ini hilang. Oke, tinggal apa? Tinggal yang ini saja kan. Oke, min 6 dan ini yang koefisiennya X. Jadi bisa kita tulis gimana? Min 6. Oke, terus dikurangi 4B. Oke ya, min 4B dikurangi jadi plus ya ini. Plus 4B terus lagi plus 16. Oke, 16. Oke, ini X dan ini min 6
min 6 min 4b, kemudian min 16. Oke ya, gitu. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi 4b plus 10x ya kan. Terus ini min 4b, ini sama ini minus 22. Oke. Nah, inilah yang tadi namanya sisanya berapa tadi? Oke, sisanya tadi berapa sih? Min 2x plus a. Berarti yang ini adalah minus 2 dan yang ini adalah a. Nah, kita manfaatkan saja yang mana terserah. Dari sini kita bisa dapat apa sih? Ini 4b, misalkan dari sini 4b plus 10 itu sama dengan minus 2, berarti 4b sama dengan minus 12. Atau kita bisa dapatkan b sama dengan minus 3. Kalau kita dapat b minus 3, kita substitusi ke sini, jadi minus 12 minus a sama dengan minus 2. Berarti kita pindah ruas a, ini pindah ke sana jadi minus 10. Oke, a nya minus 10, b nya minus 3. Kita diminta apa? Oke, a plus b, a nya tadi minus 10, b nya minus 3. Berarti ketemu minus 13. Mantap. Oke ya, gampang toh? Nah, itu kalau teman-teman sudah tahu jalan ceritanya pasti cepat mengerjakannya ya. Oke, jadi silahkan benar-benar diperhatikan. Kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Ini dia tipe soal yang kedua. Silahkan mau coba saja di pause dulu. Oke ya, berapa menit mengerjakannya. Coba ya, cek. Oke, kita coba kerjakan. Tadi kita di soal pertama sudah ngomong panjang lebar, dan sekarang kita akan bekerja lebih cepat ya. Oke, px nya ini. Oke, sampai sini ya. Habis dibagi ini ya, pembaginya dan ini. Oke, maka bisa kita tuliskan bahwa px itu sama dengan hx ini dikali x kuadrat plus 1 dan x plus a. Oke, habis dibagi maka ini sisanya adalah 0, nggak ada sisanya. Oke, kalau sudah tahu seperti itu, kita membuat pembuat nolnya. Ini bisa pembuat nolnya x sama dengan min a, yang di sini tidak bisa pembuat nolnya, maka kita harus bagi dengan susun nanti. Kalau tidak bisa membuat nol, kita harus bagi dengan cara susun. Oke, kita lakukan yang pertama, membagi dengan cara susun kah? Boleh. Oke, berarti px nya ini kita bagi dengan yang ini. Nah, sekarang kita tinggal bagi saja dengan pembagian susun px nya dengan yang ini ya. Oke, pembaginya yang x kuadrat plus 1. Jadi kita tuliskan saja ax pangkat 3 plus x kuadrat plus bx plus 1 kita bagi dengan x kuadrat plus 1 ya. Kita bagi ini dengan ini, berarti harus dikalikan ax, berarti ax jadi ax pangkat 3, ax dikali ini plus ax, kita kurangkan, jadi ini hilang, tinggal x kuadrat, ini koefisien yang sama b sama a, berarti ditambah b min a x gitu ya, plus 1. Oke, kita dapat ini, terus kita teruskan saja, ini masih x kuadrat dan ini bisa kita bagi plus 1 ya, 1 jadi x kuadrat plus 1 tetap kita kurangkan. Oke, kita kurangkan itu tinggal b min a x gini kan. Terus ini tadi 1 ya, oh satunya belum, 1 min 1 berarti kan 0. Nah, berarti ini adalah sisanya. Nah, sisanya ini karena tadi habis dibagi ini harus sama dengan 0. Maka jika b min a dikali x sama dengan 0, artinya b min a nya sama dengan 0, sehingga b sama dengan a. Nah, ketika sudah dapat b sama dengan a, kita eksekusi ke teorema sisanya. Bagaimana? Kita sudah dapat data bahwa b sama dengan a, maka p kita masukkan x nya sama dengan min a, itu sama dengan berapa? Ya kan, ininya akan jadi 0, berarti tinggal sisanya kan sama dengan 0, kan gini aja. Berarti ini p min a itu kita substitusi ke sini, a dikali x nya adalah min a pangkat 3, oke, ditambah x nya lagi min a kuadrat, kok min 2 sih, min a bro, min a, oke, terus ditambah b nya tadi kita ganti saja dengan apa? A, oke ya, b nya kita ganti dengan a, maka bx jadi ax, x nya sama dengan min a, kan gitu, terus ditambah 1 sama dengan 0 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa masukkan apa? Kita mau masukin apa? Nah, sekarang kita masukin aja ini.
Ini jadi apa ini? Min A pangkat 4. Oke, min A pangkat 4. Terus ini jadi apa ini? Min A kuadrat. Terus kemudian jadi min A kuadrat plus 1 sama dengan 0. Beginikah? Oke, kita min A kuadrat, min A kuadrat. Oh, ini min A ini plus ya, jadinya plus. Oke, ini bisa kita eliminasi. Kita dapatkan min A pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 0, atau A pangkat 4 sama dengan 1. Oke, kita bisa dapatkan nilai bahwa A kuadratnya kita faktorin sama dengan 1. Atau ya udah, nggak mungkin kan A kuadrat nilainya min 1 kan, nggak mungkin. Oke, berarti ya mungkin ini A kuadratnya sama dengan 1, atau bisa A nya sama dengan 1, atau baru A nya sama dengan min 1. Peluangnya adalah ini. Nah, sekarang kita masukkan saja. Kalau A nya sama dengan B, berarti A dikali B sama dengan ya 1 dikali 1 sama dengan 1. Atau kalau min 1 dikali min 1 juga sama dengan 1. Berarti kan nilainya selalu pasti 1. Mantap, gampang ya? Oke, sip. Bagaimana jawabannya? Bener? Salah? Bingung? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ada soal yang menarik lagi. Gas. Ini dia soal yang ketiga. Jadi silahkan mau di pause saja dulu. Coba kerjakan ya. Oke, bisa nggak? Bisa nggak? Oke, yuk kita cek. Diketahui Px polinomial. Oke, jika Px plus 1 dan Px minus 1 masing-masing memberi sisa 2. Apabila dibagi ini, masing-masing dibagi itu ya, maka Px dibagi ini memberikan sisa berapa? Ada 3 informasi ya, bahwa Px plus 1 itu merupakan H1X. Oke ya, dibagi berapa? X min 1, dia punya sisa 2. Dan informasi yang kedua kita punya, nah teman-teman kalau sudah canggih langsung saja, Px min 1 itu H2X dikali X min 1 juga, dan punya sisa 2 juga kan gitu ya. Nah, menarik kan ini? Berarti kita punya pembuat nolnya X sama dengan 1, di sini juga X sama dengan 1. Kita substitusi aja ke sini. Berarti ketika P1 X-nya 1, berarti jadi P1 tambah 1 jadi 2. Oke. Ini jadi 0 kan, nilainya tinggal berapa? 2. P2 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita masukkan sini X-nya 1 ke sini, jadi P1 min 1 P0 sama dengan ini jadi 0 2 kan gini. Kita dapat info ini. Info ini berharga, cepet sekali nanti pasti. Ini kita di sini mau dicari Px. Px itu H3x dikali berapa itu? X kuadrat min 2x. Kita faktornya aja, X dikali X min berapa? 2. Oke, sisanya nggak tahu, Sx. Dia minta kita nyari sisanya. Oke, sisanya ini karena pembaginya pangkat 2, derajatnya 2, maka sisanya maksimal adalah berderajat 1. Maka kita misalkan ini jadi AX plus B. Oke, simpan dulu itu. Nah, sekarang kita substitusikan pembuat nolnya dari ini. Ini X nya berarti pembuat nolnya sama dengan 0, dan ini adalah X sama dengan 2. Oke, kita masukin. Berarti kalau P berapa? 0. P0 itu sama dengan sisanya Sx. S0 kan gitu ya. Kita masukin aja S0, berarti kan AX 0 ditambah B, berarti tinggal plus B saja. P0 itu sama dengan plus B loh semua. Ya kan, P0 sama dengan plus B. Padahal P0 nilainya sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2. Kita dapat nilai B nya. Tinggal kita nyari nilai A nya dengan masukin P yang 2. P2 masukin ini jadi 0 kan, ini kan jadi 0. Terus ini tinggal sisanya adalah S2. Nah, P2 nilainya akan sama dengan S2, berarti X nya dimasukin 2 di sini, 2X plus B. Udah dapat toh. Kok 2X berapa sih? 2A ya. Oh, ini A nya ya. A nya X nya kan diganti 2. Oke, P2 nya jadi berapa? Ini 2. Ini 2 sama dengan berapa ini? 2A plus B nya 2. Oke, berarti ini hilang, A nya sama dengan 0. Berarti sisanya itu tadi bukan SE, karena A dikali X plus B ini kan maknanya 0.
maka tinggal sisanya adalah sama dengan B saja. Berapa itu? 2. Sisanya 2 saja. Berarti yang E. Loh, mantap loh. Ting. Oke ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan kalau tanpa ngomong, ya ini perkiraan saya 1,5 menit bisa dikerjakan. Kalau tanpa ngomong, saya tadi ngomong gitu aja. Oke ya, jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Siap? Oke, kalau soal saintek saya tidak muluk-muluk, dan teman jangan bermimpi muluk-muluk bisa mengerjakan dalam waktu hitungan detik. Pasti itu ngaco karena memang tingkat kesulitannya akan beda ya dengan soal-soal yang biasa. Jadi perlu pemahaman konsepnya karena bisa dimodifikasi banyak cara. Oke. Siap, kita lanjut ke soal keempat. Gas. Ini dia soal yang keempat. Oke, model soal ini berpotensi muncul sekali di UTBK 2022 ini ya. Silakan teman-teman bisa simak. Supaya dikerjakan, jawabannya gimana? Gimana? Bisa. Yuk kita cek. Sekarang kita cek suku banyak. Suku banyak itu PX ya. PX-nya punya ini ya. Habis dibagi kata kunci, ingat, oleh X ini ya membaginya kan. Kita tadi fokus membuat 0, nyari pembuat nolnya. Berarti ini kita bisa faktorin kan, X kuadrat min AB, X ditambah AB itu bisa kita faktorin nggak? Kalau dikali AB, kalau dijumlah jadi min A plus B ini. Ya jelas dong, X min A, coba aja X min B. Kalau dikali hasilnya A plus B, kalau dijumlah jadi min A plus B. Oke kan? Kita dapat ini, berarti X pembuat nolnya ini A, satunya adalah X sama dengan pembuat nolnya B. Nah kita substitusi aja ke fungsi polinomial itu. Itu yang namanya teori apa tadi? Teori apa? Sisa. Teori sisa. Oke, kita masukkan P yang pertama A. Oke, ketika P nya A berarti ini dimasukin A, jadi A min A kan 0. Oke, plus X nya A min B pangkat 4 ditambah X min 3 berarti A min 3. Oke, kita dapat ini kan. Dan PA ini sendiri kalau kita masukkan sesuai teori sisa itu kan sama dengan sisanya kan dia habis, berarti sisanya 0 kan gitu ya. Bagaimana kalau langsung sama dengan 0? Cek video sebelumnya atau nomor berikut sebelumnya biar kita cepat. Kalau sudah cepat nanti kan kerjakannya gampang. PA karena dibagi pembuat nolnya ini pembaginya adalah 0, maka tinggal sisanya 0, berarti ini 0. Ya itu aja kan, cepat kan. Dapat ini, kita dapat informasi pertama begini. Informasi kedua kita masukkan dengan nilai apa? B nya PP masukin. Oke, jadi B min A pangkat 5 kan gitu ya, ditambah B min B jadi 0 plus B min 3. Oke, padahal PB ini tadi membuat dia pembaginya 0 sehingga tinggal sisanya 0. Oke, gampang kan. Ditambah apa itu? B min 3. Oke. Sekarang dari dua info ini bagaimana kita bisa sinkronkan? Kita bisa substitusi kah? Saya bisa substitusi ini, coba ini A min B pangkat 4 itulah sama dengan kita pindah ruas min A min 3. Oke. Ini mau kita substitusi ke sini kemana? Lah inilah sama dengan apa itu? B min A. Oke ya, B min A pangkat 5. B min A pangkat 5. B min A pangkat 5. Kita tulis B min A dikali gini ya, B min A pangkat 4 boleh kan begini. Oke, ditambah B min 3. Jadi ini pangkat 5 tak pecah jadi begini. Padahal B pangkat ini sendiri itu nanti akan sama dengan, kalau di sini punya A min B, kita bisa modifikasi kah ini? Modifikasi jadi min, tidak keluarkan minnya jadikan positif kan ya. Jadi positif apa? Min positif A min B kan, boleh kan? Begini kan boleh nggak? Boleh kan? Boleh ya. Nah sekarang kita masukin ini B min A. Kok boleh gimana? Tahu kan? Kita masukin coba ini, kalau B min A itu kalau kita keluarkan minnya kan jadi apa? A min B. Oke, dan ini dipangkatkan 4, makanya jadi positif kan, tinggal A min B pangkat 4 aja kan, maka ini tetap begini. Oke ya,
Oke ya, biar teman-teman tidak bangong bagaimana itu tadi dapatnya. Oke, kita dapat ini ditambah B min 3. Oke, kita masukin ini sama dengan min. Nah, jadi ini yang sama dengan 0 tadi sekarang berubah jadi ini B min A. Oke, ini jadi apa? Iya, min A min 3. Ini ya, ditambah B min 3. Oke, kita dapatkan ini. Sekarang kalau kita mau kalikan, bisakah? Kita kali-kalikan, bisakah? Apa bisa kita kali-kalikan? Kita kali-kalikan ini sama dengan 0. Kalau kita kalikan ini jadi apa? Kalikan aja ya, ini jadi min A plus 3 ya, gitu ya. Kita kalikan jadi min AB terus plus A kuadrat terus plus 3B. Oke, terus ini min 3A, sini jadi plus B min 3 sama dengan 0. Nah, jadi apa ini? Jadi bagaimana itu? Oh, tidak ketemu. Kita cek ya, sudah. Coba kita manipulasi sekarang ya. Kita cek, kita manipulasi karena mintanya jawabannya unik begini. Kita manipulasi yang A sama A, yang B sama B ya. A ini kita kumpulin A, jadi pindah ke ruang sini semuanya. Min A kuadrat plus AB ya kan. Terus ini plus 2A. Oke, 3A apa 2A ini? 3 ya. 3A ya, 3A. Oke. Sama dengan yang tersisa tinggal ini. Oke, berarti apa ini? Tersisa 3B plus B min 3. Oke. Beginikah? Oh, ternyata ini kita punya 4B min 3, ini punya AB, kita pindah ke sini. Yang ini kita pindah ke sana ya nanti. Ini kan gitu ya. Oh, ini yang menantangnya menentukan jawabannya ini. Oke, berarti 4B kita pindah ke sana jadi min AB, ini pindah ke sini jadi min A kuadrat plus 3A plus 3. Oke. Kita bisa keluarkan B-nya jadi 4 min A. Oke, jadi min A kuadrat plus 3A plus 3. Berarti B-nya kita dapat ini. B-nya kita dapat min A kuadrat plus 3A plus 3 per 4 min A. Oke, kita lihat 4 min A ya, pokoknya 4 min A ini salah. Ini salah. 4 min A harus yang mana ini? Min A kuadrat 3A 3, berarti 3A nya positif plus 3 min A kuadrat. Oh, yang D. Sip. Ternyata begitu teman-teman. Oke, tinggal kesulitannya di mana? Di mengubah jawabannya itu yang sesuai. Oke, lanjut gas ke soal yang terakhir. Ini dia soal yang terakhir, dan soal ini nggak percaya, buktiin aja, coba kerjaan pause kan ya. Sudah oke ya, kita cek karena nanti kita harus modifikasi bentuknya ya, dan kita harus paham tentang makna-makna fungsi itu habis dibagi px bagaimana kan gitu. Kita cek aja. Sisa pembagiannya fx oleh ini ya adalah ini. Oke, kita punya data pertama itu fx dibagi itu, sisanya itu. Sisa pembagian ini oleh ini sama dengan ini, maka ini berapa gitu. Dari info pertama kita cek saja. Info pertama itu dia bilang apa? Kalau ada fx itu jadi hx dibagi berapa? X pangkat 3 plus 3x plus 5, itu sisanya adalah 3x kuadrat min 2. Ini sisanya. Oke, dia bilang gitu. Kita mau cari pembuat nolnya ini sulit, nggak bisa. Maka kita harus bagi dengan cara apa tadi? Cara apa? Oke, kalau kita mau bagi dengan cara susun bisa, tapi coba kita terjemahkan ini dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Ini kita tulis jadi aja F sama dengan ini H, ini tak singkat, ini H ya, ini H tak singkat aja, ini jadi P ditambah apa ini? S ya. Oke, nah ini data fungsi yang pertama. Data fungsi yang kedua, kita jangan buru-buru membaginya, karena di sini punya X kuadrat ditambah F kuadrat X, tak tulis F kuadrat ini aja ya, sama dengan nanti hasilnya akan jadi H. Oke, H2 misalkan gitu ya, H2 nya dari ini
dan pembaginya adalah sama, ini pembaginya, jadi saya namakan P juga, ditambah sisanya adalah ini. Oke ya. Oke, nah sekarang ini si SX dikatakan gitu ya, SX nya ini HX 2X gitu. Nah sekarang kita masukkan saja ini, substitusi ke sini, F ini kita substitusi jadi apa, X kuadrat ditambah F kuadrat itu H P plus S kita kuadratkan. Oke ya. Nah ini kan jadi H2X dikali P pembaginya ditambah SX. Nah sekarang dari mana ini nanti teman-teman bisa, ini X kuadrat ditambah H kuadrat P kuadrat, oke, ditambah 2HPS kan itu yang dikuadratkan, ditambah S kuadrat sama dengan H2X P ditambah SX. Oke, nah sekarang kita akan mau mencari apa, sisa. Logikanya semua komponen yang mengandung H ini akan habis dibagi, semua komponen yang mengandung P, maksudnya mengandung P ini akan habis dibagi P. Maka yang berpotensi menghasilkan sisa adalah yang ini dan ini. Oke, berarti kita tinggal masukin saja situ, nanti baru kita bagi P. Yang fokus kita cari adalah X kuadrat plus S kuadrat. Ini jadi sama dengan apa? X kuadrat tetap X kuadrat. S kuadrat itu adalah tadi apa nilainya? Yang ini tadi berarti 3X kuadrat min 2. 3X kuadrat minus 2 kita kuadratkan jadi apa? Ini tetap X kuadrat ditambah ini dikuadratkan jadi 9X pangkat 4 dikali 2 min 6X kuadrat min 12X kuadrat kemudian ditambah 4. Berarti kita punya polinom 9X4 pangkat 4 min 12 sama ini jadi minus 11X kuadrat plus 4. Kita punya polinom ini. Nah polinom ini yang dibagi nanti menghasilkan SX. Kenapa? Karena yang ini tadi pasti habis karena mengandung apa ini pembaginya. Kita bagi saja ini 9X pangkat 4 min 11X kuadrat plus 4 dibagi dengan pembaginya tadi berapa? X pangkat 3 berapa tadi? X pangkat 3 plus 3X min 3X ya, min 3X ya ini. Oh ini min loh, ini min 3X loh. X kuadrat pangkat 3 min 3X plus 5 min 3X plus 5. Oke kita cek aja langsung. 9X pangkat 4 sama ini dibagi tinggal 9X. 9X dikali itu jadi 9X pangkat 4. Ini 9X dikali ini jadi minus 27X kuadrat. 9X sama ini jadi plus 45X. Oke kita kurangkan, ini hilang, tinggal ya min 11 min 27 jadi min 11 ditambah 27 jadi berapa? 16X kuadrat. Oke min 45X plus 4. Oke kita bisa sederhanakan ke sini? Nggak bisa karena ini pangkatnya sudah 3, ini sudah 2, berarti sisanya adalah ini. Jadi sisanya tadi, sisa SX itu sama dengan 16X kuadrat min 45X plus 4. Nah padahal tadi bilangnya AX kuadrat plus BX plus C, maka ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Sehingga A ditambah B ditambah C seperti yang ditanyakan tadi kan sudah ketemu, tambahkan aja 16 dikurangi 45 kan plus min ya, jadinya ini plus 4, ini jadi 20 min 25. Apakah ada? Kita cek. Minus 25. Oke, itu 5 soal yang semuanya berpotensi muncul di UTBK 22 tentang polinomial. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya. Hormat patuh sama orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Dadah.